saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Mari kita belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya kepadamu Bapa Yahweh. Kami percaya di dalam kami merenungkan firman-Mu, Roh Kudus mengajari kami, memampukan kami supaya kami boleh mengerti, memahami tentang kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang kita pelajari di pagi hari ini kita ambil di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa dari Bapa Yahweh apabila Roh Kudus turun di atas kamu. Tema kita, bagaimana kita dapat menguasai daging atau mematikan keinginan daging di dalam tubuh kita supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudara kekasih, sebelum kita mengambil suatu keputusan dalam kehidupan kita, apakah kita hidup menurut daging atau hidup menurut roh, maka apa salahnya kita mengerti tentang siapa itu Roh Kudus dan apa manfaat Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan saudara dan kehidupan saudara hadir di dalam Roh Kudus. Karena firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Yohanes 15 ayat 5. Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Maka kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus mengenal siapa itu Roh Tuhan atau Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus sebagai penghibur, penolong, sebagai kekuatan kepada saudara dan saya. Karena ketritunggalan Tuhan itu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Yang kedua, kita harus mengerti dan tahu apa manfaat Roh Kudus kalau Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada 30 fungsi Roh Kudus yang dicatat di dalam Alkitab. Salah satu fungsi Roh Kudus yang dicatat oleh Alkitab di dalam Yohanes 14 ayat 16, Roh Kudus itu penghibur, penolong. Banyak lagi fungsi-fungsi Roh Kudus. Kalau ingin kita mengetahuinya, kita bisa browsing di Alkitab di Google, supaya setelah kita tahu manfaat fungsi Roh Kudus itu ada dalam kehidupan saudara dan saya, maka hari ini juga, maka saat ini juga kita akan putuskan bahwa Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita dan kita pun hadir dalam Roh Kudus Tuhan. Supaya seperti dunia katakan, setiap manusia tidak ada yang tidak ada masalahnya. Dan bermacam-macam masalah yang dihadapi oleh setiap manusia. Maka perlu kehadiran Roh Kudus dan kita untuk menyelesaikan masalah kita. Karena permasalahan yang kita hadapi tidak cukup kalau kita sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 13 yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma, maka keinginan daging di dalam tubuh manusia
atau masalah yang dikatakan dalam tubuh manusia, tidak bisa kita sendiri saja, itu menurut Rasul Paulus, tapi Roh Tuhan, Roh Kudus dan saya sama-sama menyelesaikan masalah. Maka setelah kita tahu apa fungsi Roh Kudus itu, maka saat ini begitu Tuhan hadir dalam kehidupan saudara dan saya, begitu hadir dia ke dunia ini, maka hari ini kita putuskan yang disampaikan oleh Yohanes, satu kitab penglihatan daripada Yohanes, Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berada di buka pintu hatimu. Aku mentuk, adakah orang mendengar? Saya mendengarnya Tuhan, dan saya akan buka pintu hati saya. Maka Roh Kudus masuk dalam kehidupan saudara dan saya. Dan hari ini juga Roh Kudus dan kita sama-sama menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, yang menjadi sukacita Tuhan di bumi ini dan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau itu telah kita pahami, maka kita tidak akan bimbang, tidak akan ragu memutuskan sesuatu itu, bahwa hidup bersama Tuhan adalah keputusan final yang diambil saudara dan saya, karena kita telah mengenal Roh Kudus dan fungsi daripada Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, kita buktikan itu dalam kehidupan kita. Kalau Anda hari ini mengalami sakit penyakit, buka pintu hati saudara. Buka hati saudara. Biarkan Roh Kudus masuk. Biar Roh Kudus dan kita sama-sama menyelesaikan masalah kita. Kalau pada hari ini kita tidak taat terhadap firman Tuhan, perintah Tuhan, salah satu kita beribadah hari Minggu, ibadah pribadi, biarkan Roh Kudus masuk dalam hati saudara, supaya Roh Kudus dan saudara, Roh Kudus dan saya bersama-sama mematikan keinginan daging, dan Roh Kudus menguduskan kita sehingga kita taat kepada firman Tuhan yang dituliskan di dalam 1 Petrus 1 ayat 2. Supaya setelah Roh Kudus masuk, maka keinginan-keinginan daging yang membuat kita bermasalah, yang membuat kita menderita, membuat kita hidup dalam kegelapan, hari ini juga Roh Tuhan akan memampukan saudara dan saya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan. Maka melalui renungan firman Tuhan ini, mari saudara kekasih, kita buktikan apakah firman yang kita dengar hari ini boleh memberikan suatu solusi, memberikan suatu kekuatan bagi saudara dan saya, supaya kita boleh mematikan daging bersama Roh Tuhan, supaya kehidupan dan damai sejahtera di bumi ini boleh saudara nikmati, oleh karena Roh Kudus menguasai dan memerintah kehidupan kita. Inilah menjadi renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita buktikan dalam kehidupan kita. Terima kasih, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu yang kami dengar setelah kami tahu dan memahami, dan kami lakukan dan buktikan dalam kehidupan kami sebagai kekuatan baru dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.